Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u talassara an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli dari wa qalbi ain lajali wa iradi fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bi wa ilma wa hikmatan wa ismihi ya Rabbi bil qawli wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun
أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan Al-Quran ini terhadap kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu siapa? Israel itu siapa? Siapa? Nabi Yakub. Masih menceritakan tentang siapa itu Bani Israel. Bukan kita itu ngerasani Bani Israel, tidak. Diceritakan di dalam Al-Quran tentang siapa Bani Israel itu untuk jadikan pembelajaran bagi kita agar kita tidak mengikuti perlakuan Bani Israel. Sama seperti manusia. Sampai kalau cuma ngerasani tok perbuatannya orang, itu namanya ghibah. Kalau orang itu berbuat jelek. Kalau orang itu tidak berbuat jelek terus sampean rasani, itu namanya fitnah. Quran memerintahkan seperti itu. Kita suruh jauhi ghibah, kita suruh jauhi fitnah, kita suruh jauhi zina, kita suruh jauhi permusuhan. Namun kita malah menentangnya. Berarti kita tidak mendapatkan pembelajaran dari sejarah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa orang yang ada di dalam jiwanya adu, sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat kebencian di Jibril, kepada Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillahi, yang mana malaikat Jibril itu fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu dengan perintah Tuhan, dengan perintah Allah, nazzalahu ala qalbik, menurunkan wahyu langsung ke dalam hatinya kanjeng Nabi Muhammad biiznillah, dengan izin Allah. Jadi petunjuk itu langsung masuk ke dalam hati. Makanya nggak boleh hatinya itu ditutup atau menutupi hati, itu nggak boleh. Dengan apa? Dengan penghalang. Penghalangnya apa? Hijab. Apa yang menjadi hijab? Perbuatan dosa dan noda. Nggak boleh menutupi hati. Kalau sudah hatinya tertutup, berarti kafir, menutupi petunjuk dari Allah. Pokoknya yang menutupi hati itu kafir, ingkar terhadap apa yang diwahyukan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya apa?
ingkar terhadap kitab-kitabnya Allah. Kalau kitabnya orang Islam namanya Al-Quran, kitabnya orang Nasrani namanya Injil, kitabnya orang Yahudi namanya Taurat, kitabnya satu lagi apa? Zabur. Harus kita yakini, harus kita imani. Orang Yahudi ini, Bani Israel ini aneh. Jibril dimusuhi, nggak tahu musuh, nggak tahu Jibril, tapi Jibril dimusuhi. Karena mereka tahu, karena mereka yakin apa-apa yang terjadi pada mereka, misalkan perbuatan buruk, misalkan yang terjadi pada Bani Israel, misalkan ingkar terhadap mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Padahal mereka jadi saksi terjadinya pembelahan lautan, mereka jadi saksi terjadinya melempar tongkat jadi ular, mereka juga jadi saksi. Namun mereka ingkari karena lebih mementingkan dunia ketimbang akhiratnya, lebih ngapotne dunyone ketimbang akhiratnya. Mereka lali, mereka lupa kalau akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wal akhirati khairu wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dan lebih baqa, lebih kekal. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini waktu itu kafir, keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel, tatkala ditegur oleh Kanjeng Nabi, dia yakin bahwa yang menegur itu atas perintah Allah melalui perantara malaikat Jibril. Oh, ini pasti Jibril nih sing ngandani ini. Yang ngasih tahu ini Jibril. Karena Jibril itu ngasih kekuatan. Enggak ditinggal Kanjeng Nabi itu. Mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad tetap didampingi Jibril. Pokoknya ada wahyu Jibril ini. Misalkan ditegur kaumnya itu, umatnya itu ditegur, ini pasti Jibril sing ngandani. Yang ngasih tahu Jibril. Karena yang ngasih tahu Jibril, akhirnya Jibril dimusuhi. Padahal enggak tahu Jibril. Cuma paham kalau pastinya wahyu yang turun pasti melalui malaikat Jibril. Wa innahu nazzalahu ala qalbik. Ini yang ngandani ini. Yang langsung dipahamkan ke dalam hatinya ini pasti perantara malaikat Jibril biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab terdahulu, wa hudan, untuk dijadikan petunjuk, wa busra, untuk dijadikan memberikan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kalau besok di yaumil kiamah ada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu surga. Jangan terburu-buru. Wa man kana, dan siapa orang ada di dalam jiwanya aduwwal lillah, musuh, benci kepada Allah, Allahnya dibenci. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa rusulih, dan para rasul, wa Jibril, dan Jibril penyampai wahyu, wa Mikalah,
Dan Mikail pemberi hujan dan rezeki. Wa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah itu adu. Kalau kamu musuh, menganggap aku musuh, kata Allah, menganggap malaikatku musuh, para rasulku musuh, Jibril, Mikail musuh, maka aku akan musuh juga. Siapa yang dimusuhi Allah? Lil kafirin, yang mempunyai jiwa-jiwa kafir. Bukan cuma orang kafir, yang mempunyai jiwa-jiwa kafir, yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Makanya kalau sampean pas lagi dikasih tahu oleh siapapun, yang penting itu baik. Kalau nggak baik nggak usah diambil. Kalau itu baik, siapapun yang ngasih tahu harus sampean taati. Kalau jelek, siapapun yang ngasih tahu harus sampean hindari, nggak usah kerjakan. Undur maqala wala tandur manggil. Jadi lihat apa yang dibicarakan itu, yang diperintahkan itu apa. Kalau kebaikan, sampean kerjakan. Kalau keburukan, tinggalkan, nggak usah. Walaupun itu yang ngasih tahu adalah kiai, walaupun yang ngasih tahu adalah habaib, kalau ngasih tahu, ngasih contoh yang nggak benar, nggak usah ditiru. Malaikat Jibril tugasnya sebagai apa? Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya sebagai penyampai wahyu. Mikail sebagai pembagi rezeki dan hujan. Ditakala keduniaan mereka, kekayaan mereka tidak kunjung tiba, dimusuhin itu Mikail. Salah alamat Mikail. Seharusnya aku sing sugih, aku tetap kiri. Malah disalahkan. Akhirnya nggak sholat, akhirnya nggak puasa, akhirnya nggak zakat. Karena udah merasa kiri, nggak tahu makna kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang sebenarnya bukan kaya hartanya, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan kaya itu bukan cuma kaya hartanya, namun yang terpenting adalah kaya hatinya. Kalau sampean kaya hatinya, terus kaya dunianya, kaya hartanya loman pasti. Namun kalau cuma kaya hartanya tok, hatinya kiri, medit. Menjadi pemberi rezeki yaitu malaikat Mikail. Tapi kalau di Thariqah, malaikat Mikail itu adalah yang ngerekso, yang menjaga hati fuad. Jadi hati itu ada berapa tingkatannya? Ada 5 satu tingkatan hati, ada 5 satu basiro, 2 domiro, 3 fuad, 4 sir, 5 latifah. Ini malaikat Mikail itu ngerekso, yang menjaga hati fuad yang penuh dengan bijaksana. Hakim, fuad itu hakim. Lihat katanya basirohnya sampai itu lakonono, kerjakan itu yang baik. Kerjakan itu yang baik. Lihat, terus diperintahkan untuk mengerjakan yang baik, ternyata sampai mengerjakan yang jelek, fuad ngetok, duso. Sampai disuruh jujur, ternyata bohong, tok pembohong. Itu fuad. Yang jaga malaikat Mikail.
kenikmatan yang luar biasa adalah kuat. Hati, keimanan, keislaman kita semua ada di dalam hati, di dalam keyakinan kita. Kalau sampai berbuat baik, diperintahkan baik, terus dibuat, diperlakukan kebaikan itu, dikerjakan kebaikan itu, didok, wafi, oleh pahala, oleh ganjaran wakil, sak gunung, sak kontainer. Jibril, penyampai wahyu. Kalau di Thariqah, Jibril itu yang ngasih tahu, ngasih petunjuk dari Allah, pasti melalui malaikat Jibril. Kalau di syariah, anggur malaikat Jibril. Enggak ono kerjaan ini, karena enggak ono para nabi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh-sungguh Allah menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ayat-ayat bayyinat atau tanda-tanda bayyinat, mukjizat yang besar. Apa itu Al-Qur'an? Wa ma yakfuru biha, tidak ada dan tidak ada yang ingkar terhadap Al-Qur'an itu illal fasikun, kecuali orang yang fasik. Kalau Al-Qur'annya bilang, "Hei, berbuat jujur," sampean harusnya berbuat jujur. Kalau sampean berbuat bohong, berarti fasik, karena tahu kalau ini dari Al-Qur'an. Sabar, karena sabar dikasihi Tuhan, terus sampean muring-muring, berarti sampean termasuk fasik, kata Al-Qur'an, bukan kata saya. Kita nggak boleh menuduh orang lain fasik. Dikhawatirkan tuduhan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tahu ciri-ciri orang fasik seperti apa yang harus kita perbuat? Jadikan pengetahuan kita itu, ilmu kita itu sebagai ukuran. Siapa tahu di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa fasik, harus dikeluarkan. Jadi sampai belajar ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang fasik. Siapa tahu di dalam jiwa kita ada ciri-ciri itu. Cepat sedang dikeluarkan. Sampai belajar ayatul munafik, sampai belajar ayatul fasik untuk menghakimi orang lain, untuk menuduh orang lain. Enggak boleh. Untuk diri kita sendiri, selamatkan diri kita sendiri, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Kalau Al-Qur'annya bilang suruh bersatu, ya jangan bercerai-berai. Suruh berkasih sayang, ya jangan bertengkar, biar nggak jadi orang fasik kita. Awakullama ahadu ahdan nabadahu, apakah setiap kalian berjanji, mengikat perjanjian, nabadahu, kalian lempar perjanjian itu. Fariqum minhum, sebagian dari kalian. Bal, sungguh-sungguh aktsaruhum la yu'minun, sungguh-sungguh banyak orang-orang yang tidak beriman. Berarti yang beriman itu hanya sedikit. Walamma ja'ahum rasulun, dan setelah datang kepada kalian rasul, utusan min indillah, dari Allah, musaddiqan lima ma'ahum, untuk menyempurnakan, untuk membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa yang ada pada kalian, bersama kalian, yaitu kitab Taurat. Nabada, sama, dilempar juga. Fariqum minalladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat, kitab Injil, banyak. Kitab Allah, dari kitab-kitabnya Allah, wara'a, dilempar ke belakang zuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui.
Ya pokoknya sampean. Kita sebagai pembelajaran buat kita semua, tatkala Allah memerintahkan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Tatkala Allah melarang untuk melakukan kemaksiatan, ya jauhi. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Kalau kita sebaliknya, diperintahkan baik, kita melakukan buruk, sama halnya melempar Al-Quran ke belakang punggung kita. Nauzubillah, nggak boleh. Kita juga dalam berdakwah mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah juga dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Kalau ngajak orang itu harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana. Kalau di zamannya para wali songo, bijaksananya itu adalah karomah, kesaktian. Dicontohkan juga para zamannya nabi-nabi itu juga banyak hikmahnya itu, kebijaksanaan itu banyak. Wal mau'idatil hasanah, harus dengan mau'idah yang baik, bukan yang muring-muring, bukan yang menghujat sana sini, menjelekkan sana sini. Lari orang kalau ngajaknya dengan kejelekan, kekerasan. Dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit itu selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajadilhum, misalkan ada yang ngajak debat, billati hiya ahsan, harus kita layani, harus kita barengi dengan yang lebih baik. Sana muring-muring, kita harus dengan sabar. Sana mencak-mencak, kita kalem, cool down ya. Yang kalem, santai aja, nggak usah muring-muring. Kalau nggak sholat subuh, lempar aja dari lantai 2 ke bawah. Kan nggak muring. Kalau nggak ngaji, kasih hukuman push up 100 kali. Kan nggak muring-muring. Melatih fisik, mental biar kuat. Inilah pembelajaran dari Al-Quran kepada kita, kisah-kisah dari Bani Israel, agar apa yang mereka lakukan, mereka perbuat, yang buruk kita jangan mencontohnya. Dikhawatirkan diri kita, di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israel, jiwa-jiwa Yahudi, harus kita jauhi, harus kita keluarkan dari dalam jiwa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana